Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamilatus Sofia, absen 35, program studi Perbankan Syariah kelas B. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, sehingga kita masih dapat melaksanakan segala kegiatan pada hari ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengangkat kita dari alam jahiliyah kepada alam yang derang benderang seperti saat ini. Di sini saya akan menyampaikan orasi tentang Resurrection of Education Movement. 2 kata untuk perubahan, 2 kata untuk Indonesia. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Tahun 1928 terdapat satu label kelahiran bangsa Indonesia yang kita kenal momen itu dengan Sumpah Pemuda. Tahun 1945, golongan muda bertikai dengan golongan tua. Bung Karno diculik oleh gerombolan mahasiswa untuk secepatnya mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Tahun 1960-an, mahasiswa dihadapkan dengan situasi dan kondisi zolim. Mahasiswa membuktikan kekuatannya, kemudian Soekarno dilengsarkan. Tahun 1998, lagi-lagi mahasiswa dihadapkan dengan situasi yang amat zolim, dan lagi-lagi mahasiswa membuktikan kekuatannya. Kemudian Soeharto dilengsarkan dari jabatannya. Dengan berjalannya waktu, kini, tahun 2000-an, kita dihadapkan dengan era reformasi di mana setiap mahasiswa harus mengendalikan perubahan bermasyarakat, bernegara, berbangsa ke arah yang lebih gemilang. Bahwa apa yang kita cita-citakan ke depan harus bermuara pada kepentingan rakyat. Karena mahasiswa sebagai agent of change, mahasiswa sebagai agent of control, mahasiswa sebagai agent of analysis. Senada dengan itu, muncullah tanggung jawab besar yang harus kita selesaikan, yaitu Resurrection of Education Movement atau kebangkitan gerakan pendidikan. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan, berarti sumber daya manusia yang terlahir akan semakin baik mutunya dan akan mampu membawa bangsa ini bersaing secara sehat dalam segala bidang di dunia internasional. Karena pendidikan adalah tonggak kemajuan bangsa. Tapi hingga detik ini, apakah visi, misi di bumi Pratiwi ini telah terrealisasi? Tidak, saudara. Pendidikan adalah seluruh rakyat Indonesia demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi lihat, berapa banyak anak-anak di luar sana yang tak mampu mengenyam bangku sekolahan karena mahalnya biaya pendidikan. Berapa banyak mahasiswa di antara kita yang harus membagi waktu antara kuliah dengan belajar karena biaya UKT yang tidak sesuai dengan finansial. Berapa banyak yang mampu mengenyam dunia pendidikan tapi tidak berhasil dicetak. Bukan melahirkan intelektual yang terpelajar, tapi justru menghasilkan intelektual yang kurang ajar. Berapa banyak pendidik yang memanipulasi nilai dan menyewa sarana dan prasarana hanya demi akreditasi semata. Bukan lagi kualitas yang dinomorsatukan, tapi image yang dikedepankan. Wacana hanya sebuah wacana. Kian hari, masalah pendidikan semakin menjadi-jadi. Apalagi yang terjadi saat ini, dampak terjadinya COVID-19, dunia pendidikan juga terkena imbasnya. Sejak beberapa bulan yang lalu, dunia sudah sepakat untuk mengkondisikan proses belajar mengajar dan dihimbau untuk di rumah saja. 180 derajat, proses belajar mengajar berbeda dari biasanya. Namun hari ini, tidak bisa kita jadikan alasan untuk bermalas-malasan, berfoya-foya dengan waktu. Ini saatnya kita membenahi negara kita. Ini saatnya kita menjadi salah satu dari penyelesaian masalah di negara ini. Mari kita bersatu, mari kita berjuang untuk masa depan Indonesia.
Ketika pendidikan di Indonesia dianggap sebelah mata, kebobrokan moral, pelajar yang brutal, politisasi, dan komersialisasi yang semakin kental, guru mencabuli siswanya, korupsi di mana-mana, belajar pun tak tahu entah kemana. Inikah potret pendidikan Indonesia? Lalu, apakah dengan kondisi demikian, pendidikan akan maju? Apakah harapan itu masih ada? Harapan itu masih ada. Sebagai agen of change, ini saatnya kita memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan pendidikan dan sosial di masyarakat. Ini saatnya mengoptimalkan potensi yang kita miliki sebagai kebutuhan pribadi dan masyarakat. Jika pemerintah tidak dapat mengatasi mahalnya pendidikan, ini saatnya menyalurkan sedikit ilmu kita untuk mereka yang tak mampu mengenyam pendidikan tanpa harus dibungut biaya. Ini saatnya menyalurkan kreativitas kita sebagai keterampilan mereka. Ini saatnya kita membangun taman baca demi masa depan anak bangsa. Jika kita adalah orang yang mampu, ini saatnya mengasah hati untuk sedikit meringankan finansial mereka dengan menyalurkan donasi. Karena mahasiswa yang sudah mapan dalam berpikir adalah mahasiswa yang tidak sekedar memikirkan kepentingan akademis semata, namun jauh tersirat dari kualitas hidupnya sebagai pribadi yang mampu mengabdi terhadap masyarakat, sebagai pribadi yang mampu melihat permasalahan di sekitarnya dan menjadi bagian dari penyelesaiannya. Sebelum saya akhiri, mari kita kepalkan tangan kiri kita dan angkat ke atas sebagai simbol perlawanan. Ikuti kata-kata saya. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa yang satu, bahasa tanpa kebohongan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup demokrasi. Kesimpulan dari saya adalah, kita harus bisa menjadi mahasiswa agen of change yang akan membawa perubahan untuk Indonesia, perubahan yang nyata, menuju bangsa yang maju dan lebih sejahtera. Menjadi bangsa yang merdeka semerdeka mungkin, tanpa ada penindasan, tanpa ada ketidakadilan. Kita tinggalkan wacana-wacana semata, tanpa ada bukti yang nyata. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.